proyek penanaman pohon mangrove atau yang lebih dikenal dengan sebutan pohon bakau di wilayah Kecamatan Muara Jawa tahun anggaran 2021 lalu kini mulai menjadi sorotan. Bagaimana tidak penanaman di atas area sekitar 2.279 hektar dengan anggaran sekitar 60 miliar yang dikucurkan pemerintah melalui Dinas Kehutanan dinilai gagal. Berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim investigasi Mabes.com di beberapa wilayah yang menjadi area penanaman bakau tersebut. Inisial AK 43 tahun salah seorang petani tambak yang mengaku tambaknya di Muara Jawa Ilir seluas 5 hektar ikut proyek penanaman bakau tahun 2021 lalu. Namun hingga kini tanaman bakau yang tumbuh di tambaknya hanya sekitar 30 pohon saja dari jumlah 5.000 pohon lebih yang ditanamnya. Dengan anggaran penanaman yang diterima hanya berkisar 3 juta per hektar. Itu pun belum terbayar keseluruhannya hingga saat ini. Ungkap AK. Sumber lainnya yakni SPD 49 tahun juga pemilik tambak sekitar 5 hektar di Muara Kembang mengatakan kalau tambaknya yang ditanami lebih dari 5.000 pohon namun yang tumbuh hingga kini hanya ada sekitar 300 pohon. Jelas SPD. Demikian juga UN 41 tahun yang memiliki tambak di Muara Jawa pesisir sekitar 5 hektar telah ditanami sekitar lebih dari 5.000 pohon bakau dan hingga saat ini yang tumbuh tidak lebih dari 10 pohon saja kata UN. Pada kesempatan lain HS 55 tahun yang merupakan salah seorang pelaksana proyek penanaman bakau saat ditemui jurnalis investigasi Mabes.com di kediamannya di Handil 8 menjelaskan. Dari 7 kelompok KTH, dengan luas area penanaman mencapai sekitar 2.279 hektar di 3 wilayah yakni Kelurahan Muara Jawa Tengah, Muara Jawa Pesisir dan Desa Sepatin. Dari total luas wilayah penanaman tersebut telah dilakukan penanaman sekitar 2.900.000 bibit, dengan biaya penanaman Rp10.400.000 per hektar. Dan untuk yang dia kelola kelompoknya sendiri HS mengatakan ada sekitar 381 hektar semuanya, katanya. HS juga mengakui kalau tanaman itu banyak sekali yang mati dikarenakan hanya dipelihara sampai pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan untuk persyaratan pencairan dana keseluruhan jadi setelah terima dananya tidak ada lagi pertanggungjawaban. Mau tumbuh atau mati tanamannya tidak ada urusan lagi karena tidak ada juga biaya pemeliharaan. Kata HS di tempat terpisah ada beberapa masyarakat terkait yang dimintai tanggapannya terkait proyek penanaman bakau tersebut mengatakan keprihatinannya atas pengucuran dana pemerintah yang jumlahnya sangat banyak terbuang percuma. Untuk itu dirinya berharap agar pihak berwenang kalau bisa KPK turun dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Kemudian hal itu, di berbagai pihak elemen masyarakat mempertanyakan terkait adanya anggaran tersebut bahwa apakah uang negara sebanyak itu sengaja untuk dihabiskan sementara hasilnya tidak nampak? Kalau uang negara tersebut bertujuan untuk pemulihan ekonomi rakyat, bukan berarti mengada-adakan lapangan kerja yang kemudian hasilnya tidak ada. Kemudian kalau anggaran negara itu diperuntukkan sebagai pelestarian atau menghijaukan alam maka sudah tentu apa yang ditanam itu wajib dipelihara. Bukan sebatas uangnya diterima tanamannya dibiarkan mati tanpa adanya perawatan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa adanya proyek ini tidak lain hanya untuk membuang-buang uang negara alias proyek gagal, ujarnya. Sementara itu pada Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024 awak media berulang kali mendatangi pihak KPHP Delta Mahakam di kantornya yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Handil 2 Muara Jawa namun tidak berhasil ditemui lantaran kantornya dalam keadaan tertutup.